mengejar ridha Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silaturahim atau silaturahmi lah, ya istilah memang yang betul kan silaturahim, menyambung rahim, tapi ya sudahlah, namanya istilah kemudian menjadi silaturahmi ya nggak apa-apa. Yang penting secara maknanya sampai lah. Intinya menyambung tali persaudaraan. Nah, gimana silaturahmi yang nggak menyakiti? Karena kadang-kadang ada orang silaturahmi itu menyakiti. Yang pertama dilakukan nomor satu adalah beberapa azabnya itu ketika kita silaturahmi, nawaitunya memang menyambung betul-betul lah istilahnya, kalau teman-teman agak keren benul-benul ya, atau betul-betul menyambung silaturahmi. Jadi jangan hanya pencitraan, jangan hanya pura-pura, jangan hanya kamuflase, tapi serius ingin menyambung betul. Makanya ketika ingin menyambung ya kita harus tulus ikhlas. Tulus itu ya kita upayakan untuk betul-betul nggak ada misi selain memang menyambung. Kemudian juga nawaitunya betul-betul tulus, tidak ada harapan lain-lain kecuali persaudaraan, itu yang dibangun. Itu nawaitunya. Jadi luruskan niat dulu. Benar-benar untuk menyambung silaturahmi, bukan untuk misi-misi yang lain. Itu nomor satu itu. Jadi kalau kita mau silaturahmi baik di lebaran maupun non lebaran ya monggo. Yang penting nawaitunya untuk betul-betul silaturahmi, menyambung silaturahmi. Yang kedua, ketika kita bersilaturahmi itu kita istilahnya adalah kita kalau masuk ke dalam rumah kita harus tidak perlu mengomentari, tidak perlu bertanya tentang hal-hal yang ada di dalam rumah itu. Ya, itu nggak perlu. Jadi nggak perlu mengomentari karena itu bukan milik Anda dan bukan kewajiban Anda. Berusahalah untuk menikmati silaturahminya, bukan kemudian mengomentari TV-nya, mengomentari AC-nya, mengomentari sofanya, mengomentari lantainya, apalagi mengomentari yang buruk. Kok TV-nya masih yang tabung? Itu kok AC-nya panas ya? Ini sofanya ya. Nah, ini tamu yang nggak beres nih. Ini sudah silaturahmi yang membuat sakit hati ini. Nggak perlu. Jadi apapun keadaannya nggak usah komentar, diam aja. Ya diam pokoknya gitu kan. Jadi kalau istilahnya dalam riwayat itu kamu masuk rumah orang itu seperti kamu buta gitu kan, dan tuli gitu kan. Kalau kamu masuk keluar rumahnya kamu bisu. Jadi nggak usah cerita gitu kan tentang apa yang tadi dilihatnya. Nah, jadi perlu kita untuk kemudian membuat silaturahmi itu menjadi lebih menarik ya. Untuk kita tidak usah nyacat, tidak usah mengomentari barang atau apapun yang ada di rumah itu. Yang ketiga, ya etikanya orang yang bertamu itu ya mungkin kalau bisa ya upayakan ya dengan oleh-oleh, membawa oleh-oleh gitu kan. Ini salah satu hal yang sangat dianjurkan. Kanjeng Nabi juga kalau pulang ke rumah saja kadang-kadang membawa oleh-oleh, beliau sering membawa oleh-oleh. Bahkan suatu kesempatan Kanjeng Nabi ingin membawakan oleh-oleh untuk istrinya tercinta Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah itu pas nggak membawa, mungkin pas nggak bawa uang, apa ya ini yang bisa dibawa untuk oleh-oleh. Tiba-tiba Rasulullah menemukan ide, ada batu di jalan gitu kan, batunya agak bagus, ada bolong-bolongnya kayak karang yang ada di laut gitu. Dibersihkan sama jubahnya Rasulullah, kemudian dibawa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, mohon maaf nggak bisa bawa oleh tadi, hanya saya di jalan menemukan batu. Subhanallah, bagus sekali ya Rasulullah, senang sekali Siti Aisyah. Ya, jadi Rasulullah aja sampai dicari-carikan sampai batu aja dibawa loh. Saking bawa oleh ya. Tapi juga jangan kemudian ngambil ininya, tak bawain batu aja kalau gitu. Ya enggak gitu maksudnya. Maksudnya adalah membawa oleh-oleh itu meskipun hanya gorengan, hanya kerupukan itu kan, itu tetap beda ya. Jadi silaturahmi usahakan dengan tangan kosong tapi membawa cindera mata itu kan. Maka sebetulnya untuk apa ya? Untuk agar lebih akrab, lebih baik gitu kan. Kemudian adabnya adalah kita nggak boleh tanya masalah hal yang privasi. Gimana? Udah punya anak belum? Nggak usah tanya. Ya kasihan, apalagi kita tahu dia belum punya momongan. Nggak usah tanya, diam aja sampai dia cerita sendiri ya kita dengarkan. Jadi nggak perlu kita menjadi orang yang kepo-kepo amat gitu kan. Akhirnya gimana? Suami masih suka keluar rumah? Masih suka di luar toh, nggak pulang-pulang. Nggak perlu seperti itu. Udah, pokoknya kalau bisa kita datang, kita memang niatnya tulus ingin menjalin silaturahmi gitu kan. Kalau dia cerita ya dengarkan gitu kan. Dan kita kalau kita jadi tamu kita jangan usah kemudian cerita yang
bombastis juga pada dia. Kemarin saya habis dari Malaysia loh. Kemudian pulang ke Singapura, saya nggak perlu seperti itu, nggak perlu. Kenapa? Ngapain? Kalau kita niatnya itu untuk jangan bikin sakit hati lah. Percuma kalau kita silaturahim tapi membuat orang sakit hati setelah itu nggak ada manfaatnya karena nggak jadi memperpanjang usia. Ya termasuk ada etikanya ketika orang silaturahim nginep di tempat orang maksimal 3 hari itu ada hadisnya. Kecuali itu keluarga, kemudian posisinya juga memang diharapkan agak lebih lama karena beberapa momen monggo. Tapi kalau itu bukan keluarga dan ini memang nunut menginap karena mungkin teman lama, karena kolega lama, kemudian nggak ada tempat menginap, kemudian meminta izin untuk bisa menginap, itu ya maksimal 3 hari. Loh Ustaz, kan yang betul silaturahmi memperpanjang usia. Semakin panjang kita menginap, semakin panjang usia. Iya itu usia Anda panjang, usia yang tuan rumahnya pendek gitu kan. Karena mikirkan kebutuhan Anda juga gitu kan. Nah jadi kita juga harus tahu ya. Kadang-kadang juga penting, kenapa sih, apalagi kalau Anda mau menginap, kalau bisa bawa oleh-oleh agak banyak. Kenapa? Ya seakan-akan Anda jangan sampai nunut, malah justru Anda juga ngasih logistiknya ke sana. Ini namanya tepos liro pakai rasa gitu kan. Nah disitulah kita enak silaturahmi. Jadi silaturahmi itu, nah kalau begitu terus usahakan dalam silaturahmi kita membahas setidaknya ada unsur agama yang dibahas. Ya kalau tidak ada unsur agama ya minimal kita misalkan ritual keagamaan ya sholat jamaah bersama, ngaji bersama atau apalah yang membuat tidak hanya silaturahmi semata-mata hanya just having fun tok, tetapi kita juga ada nilai-nilai agama. Makanya dalam silaturahmi kadang-kadang perlu membahas sedikit kajian agama, mungkin hanya 3 menit 2 menit, sisipkan agama di sana agar pembicaraan kita itu ada kebaikannya, tidak hanya bernilai duniawiyah semata-mata, tapi ada nilai-nilai ukhrawinya, ada nilai-nilai akhiratnya. Nah jadi mari kita dalam silaturahmi ini kita buat diri kita menjadi betul-betul menjadi panjang usianya ya, menikmatinya dan saling mendoakan gitu kan. Dan etikanya kan harus minta izin, walaupun mau ke kamar kecil ya minta izin. Nah, termasuk pulang ya ngomong pamit, jangan sampai datang nggak diantar pulang itu kayak jalangkung gitu, enggak. Jadi datang ya tampak depan, pulang ya tampak belakang. Jadi semuanya pamitan harus clear, harus jelas gitu kan. Dan jangan lupa minta maaf kalau pamit, mohon maaf ya kalau tadi kedatangan saya ada yang membuat tidak berkenan, gitu aja, nggak usah. Dan nggak perlu bilang misalnya gini ya, ini saya sering mendapati di dalam silaturahmi ini. Kita datang, ada orang datang ke rumah kita, kemudian kita siapkan, tiba-tiba kita siapkan makanan, karena mungkin sudah ngasih kabar dulu toh, kita siapkan, terus dia bilang, repot-repot loh, nggak perlu bilang gitu, wong ya dimakan juga akhirnya kan, sama aja bilang repot-repot juga makan kan, ngapain bilang repot-repot kalau tetap makan gitu kan. Makanya nggak usah, langsung aja, matur nuwun, wah luar biasa, wah sambutannya istimewa, makasih loh udah dibelikan nasi goreng, wah mumpung tadi belum makan, walaupun udah makan. Membuat senang tuan rumah berpahala, membuat senang tamu berpahala, jadi dua-duanya berpahala gitu loh. Apalagi Anda makan gimana rasanya, wah enak sekali, padahal nggak enak, nggak apa-apa, yang penting silaturahminya terjaga gitu loh. Nah itunya kan di situ. Wah ini saya tadi belikan agak jauh dari sana. Wah ini tadi saya belinya pakai jalan, pakai menek wet kambil gitu, ada bahan dan sebagainya lah. Nah, namanya susah lah. Kemudian rasanya nggak enak, sebetulnya nggak enak. Tapi Anda, wah luar biasa. Kalau Anda kemudian mau habisin nggak enaknya, nggak enak. Artinya nggak enak karena memang nggak enak betul. Mau dihabisin Anda nggak tega karena nggak enak. Wah saya ini teringat sama oleh di rumah ini atau siapa itu, ini seneng kayak gini nih, ini saya nggak habisin ya, tak bawa pulang aja, itu misalnya itu untuk kamuflase kalau Anda sebetulnya Anda nggak bisa ngabisin karena nggak enak gitu kan, itu wah iya toh tak bungkusin ya, wah itu nggak apa-apa, itu namanya berbohong untuk kebaikan, untuk silaturahmi diperbolehkan, nggak ada masalah ya. Yang penting silaturahminya tidak bikin sakit hati, malah bikin senang, bikin bahagia, itulah yang memperpanjang usia. Jadi usahakan tamu itu dirindukan oleh tuan rumahnya, dan tuan rumah juga dirindukan oleh tamunya, saling merindukan untuk kebaikan, insya Allah itu akan membawa ke surga kita insya Allah. Maka mari jadikan silaturahmi tidak hanya memperpanjang usia, tapi juga membawa kita sampai ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Begitu, terima kasih. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.